Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Aksi demo tuntut pengembalian aset Padang Pariaman. Wisuda tahfiz murid SD pertama kali digelar di pesisir selatan. Mobil masuk laut menewaskan 3 penumpangnya hingga ayah hamili putri kandungnya, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Puluhan warga Padang Pariaman yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Padang Pariaman, Kamis sore berunjuk rasa di kantor DPRD Padang Pariaman. Sambil berorasi, mereka menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya pengembalian aset Pemda Padang Pariaman yang diserahkan kepada Pemko Pariaman pada minggu lalu. Masa menuntut penyelesaian pembebasan lahan pembangunan jalan tol dan meminta pemerintah lebih memperhatikan infrastruktur jalan yang rusak serta menolak perizinan tambak udang yang dianggap merugikan masyarakat. Dalam poster dan spanduk yang dibawa, pengunjuk rasa menuntut anggota DPRD tidak hanya memikirkan proyek-proyek yang menguntungkan anggota dewan semata. Masa meminta anggota dewan yang terhormat lebih cerdas mengawasi pihak eksekutif. Mereka juga menyayangkan sikap bupati yang menyerahkan aset ini, padahal kondisi keuangan Padang Pariaman dalam kondisi defisit. Kita mempertanyakan dan mendesak DPRD segera mengambil alih lagi 6 aset karena beranggapan bahwasanya hari ini PAD atau anggaran daerah Kabupaten Padang Pariaman yang hari ini kita bisa menghitung dengan apa kawan-kawan itu adalah 5% defisit kawan-kawan. Sementara Ketua DPRD yang menemui mereka mengakui tidak mengetahui tentang penyerahan aset oleh Bupati kepada Pemko Pariaman dan hanya tahu dari pemberitaan di media massa saja. Cuman yang sangat kita sayangkan pihak Bupati tidak pernah memberitahu kepada kami, itu saja. Dan kami pun tahu dari media online. Bukan tidak ada sinkronnya, Pak. Jadi kalau sinkron tidak sinkronnya itu penilaian nanti kepada pribadi masing-masing. Cuman yang jelas pihak Bupati, pihak eksekutif tidak pernah minta persetujuan ataupun memberitahu tentang penyerahan aset ini. Pengunjuk rasa berjanji akan melakukan kembali aksinya jika tuntutan mereka tidak direalisasikan dengan segera. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Di sini kita kawan-kawan berpanas-panasan kawan-kawan. Ratusan hektar sawah yang berada di Kanagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, kini telah berubah menjadi padang rumput yang luas. Dulunya daerah ini merupakan areal persawahan yang produktif. Namun sejak 6 bulan lalu, lahan pertanian ini berubah menjadi tempat makan hewan ternak. Hal ini disebabkan oleh rusaknya saluran irigasi yang tak kunjung diperbaiki. Akibatnya, tanah di areal persawahan ini menjadi lahan yang kering kerontang, keras dan pecah-pecah. Bagi warga sekitar, areal persawahan ini dijadikan lokasi untuk menggembalakan ternak. Warga lainnya juga mengambil rumput untuk dibawa pulang sebagai makanan ternak. Sebagian kecil lahan ditanami warga dengan tanaman palawija seperti cabai, mentimun, dan kacang panjang. Kalaupun masih ada tanaman padi, dipastikan akan gagal panen karena tidak adanya pengairan. Akibatnya, ratusan kepala keluarga yang mengandalkan hidupnya dari areal persawahan tidak bisa mendapatkan hasilnya. Saluran tersier sepanjang 12 km yang memanjang dari irigasi Batang Anai di daerah Lubu Alung tak lagi dialiri air karena di bagian hulunya jebol beberapa bulan lalu akibat longsor. Kini, saluran irigasi yang kering itu dipenuhi semak belukar. Kalau miwa ke sawah kayaknya. Ya. Nah, jadi dia kan pada waktu kau kayak dia ada ke sawah sermongko doh. Ya, Pak. Bisa menanam. Di peladang dia bisa doh, sawah kegandahan. Oh gitu. Nah, kegandahan kau tiba hujannya maunya tak tanam dari danu. Posisi kami memang bagian hilir sangat terdampak dengan
tidak mengalirnya air di jalur irigasi Batang Anai ini. Dari pihak nagari, dari wali nagari mungkin sudah laporkan. Cuman mungkin ada yang terkendala yang tidak sampai saat ini belum kami ketahui. Sampai saat ini belum ada perbaikan. Semua keluhan petani Ulakan ini telah disampaikan Wali Nagari Ulakan kepada Bupati Padang Pariaman. Namun sampai sekarang tidak ada upaya perbaikan sama sekali. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. ...24 penumpang yang terdiri dari 7 anak buah kapal dan 16 wisatawan asing yang hendak melakukan perjalanan menuju ke Pulau Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, terkatung-katung di laut lepas di daerah Mentawai. Hal ini disebabkan oleh matinya mesin kapal dan tak bisa diperbaiki ABK di tengah laut. Akibatnya, kapal berjenis kapal pesiar tersebut tidak dapat melakukan perjalanan menuju ke Pagai Utara dan harus terhenti di tengah laut. Informasi kapal mati mesin ini disampaikan ke kantor SAR Mentawai dan petugas langsung menjemput penumpang dan ABK ke tengah laut dengan mengerahkan 2 kapal Basarnas. Setelah berlayar selama hampir 3 jam, tim SAR akhirnya berhasil menemukan lokasi kapal yang mati mesin di perairan Tumalai, Kecamatan Pagai Utara. Seluruh penumpang dan beberapa orang ABK dievakuasi tim SAR Ketua Pejat. Bahwa telah terjadi kecelakaan kapal, yaitu kapal mati mesin di perairan Pulau Pagai Utara. Survivor atau korban yang pertama kita dapat informasi 8 ternyata 24. Ke-24-nya dalam kondisi selamat. 24 itu 7 orang ABK-nya, 17 orang penumpang. Sedangkan kapal masih terombang-ambing di laut lepas menunggu teknisi yang akan tiba untuk memperbaiki mesin kapal. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Seorang calon haji dari Dharmasraya tercatat sebagai calon haji termuda di kabupaten tersebut yang akan berangkat haji pada tahun ini. Dia adalah Mailan Zahra Astira, umurnya baru 20 tahun. Kisah mahasiswi Universitas Andalas Padang, jurusan Hubungan Internasional dan baru duduk di semester 2 ini, yang akan berangkat haji termasuk kisah menarik. Berawal 12 tahun yang lalu, ketika Mailan menemani kedua orang tuanya, Asrul Rasidin Idris dan Nur Hayati pergi mendaftar haji di kantor Kementerian Agama di Dharmasraya. Mailan yang ketika itu masih berusia 8 tahun, enggan untuk ditinggal orang tuanya berangkat haji, sebab dalam pikirannya, berangkat haji akan memakan waktu yang sangat lama, seperti yang dilakukan neneknya dulu. Dia tak ingin ditinggal lama-lama oleh bapak dan ibunya. Itu sebabnya, dia langsung mengiyakan ketika ditawari oleh bapaknya untuk ikut didaftarkan. Saya ikut pergi mendaftar haji. Setelah itu saya dulu tahunya bahwa pergi haji itu adalah suatu perjalanan yang sangat lama waktu kecil, dikarenakan nenek saya pergi haji pulangnya sangat lama. Oleh karena itu saya takut sekali orang tua saya akan pergi meninggalkan saya. Oleh karena itu saya meminta pada orang tua saya untuk mendaftarkan saya haji. Warga Jorongkoto Agung, Nagari Sitiung ini akan berangkat ke Tanah Suci bersama kedua orang tuanya. Mereka tergabung dalam kloter 5 yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah pada tanggal 8 Juni mendatang. Semua persiapan untuk keberangkatan haji sudah disiapkan, baik itu pakaian dan kebutuhan selama menjalankan ibadah haji, dan juga persiapan fisik agar tetap kuat melaksanakan rukun Islam kelima tersebut. Menurut ayahnya, seharusnya mereka bertiga sudah berangkat haji pada tahun 2020 lalu. Namun karena Arab Saudi membatasi jumlah jamaah haji akibat pandemi COVID-19, baru pada tahun ini mereka bisa berangkat ke Tanah Suci. Awal mulanya kita mau pergi mendaftar sama Ibu Melan, Bapak bawa pas untuk sampai di Kemenaknya, kita mendaftar
kita tawari Melan apa ikut, dibilang dia mau ikut naik haji. Akhirnya kita daftarin Melan pada umur 8 tahun dan bikin KTP sementara. Meski tercatat sebagai calon haji termuda di Dharmasraya tahun ini, namun anak bungsu dari 5 bersaudara ini bertekad untuk menjalankan ibadah haji dengan sungguh-sungguh agar menjadi seorang haji mabrur. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya.